Hey guys, balik lagi di channel terdebes, apalagi kalau bukan Zakahayang Movie. By the way, apa kabar para pecinta film Bondon Berdemeg? Nih, meski memiliki cerita yang di luar Nurul dan tak manuk akal, tapi film-film seperti ini tetap memiliki tempat spesial di mata para penggemarnya. Dan kali ini Zakahayang membahas misteri segitiga Bermuda yang selalu membuat pesawat dan kapal menghilang tanpa jejak, di mana film ini berjudul Sky Monster 2023. Kira-kira ada sosok apa di sana? Oke lah, daripada kalian penasaran sampai nyobain beli kutang trio macan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Zakahayang Movie. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang kewes jeding berambut jagung bernama Cindy yang terlihat kesepian saat merayakan ultahnya yang ke-21. Setelah meniup lilin, Cindy langsung beranjak ke ruang kerja si ayah untuk menagih hadiah yang telah si ayah janjikan. Lantas Mike yang memiliki kejutan spesial untuk Cindy meminta putrinya untuk segera berganti skin dengan yang lebih hot, hasil COD-an online shop. Sesaat kemudian Mike langsung beranjak saat mendengar kedatangan seseorang. Saat besti anaknya yang bernama Becca datang, si ayah memintanya untuk merahasiakan kejutan yang ia siapkan untuk Cindy. Oh my God! Yeah, that's what Dad said. What? Setelah mendapat hadiah imitasi dari Becca, ia langsung mengajak Cindy OTW ke suatu tempat. I really don't know. Bagaikan anak sultan, Cindy langsung semringah saat mendapat kejutan dari ayahnya, di mana si ayah sampai bela-belain nyewa jet pribadi demi putrinya ini bisa berlibur bersama teman-temannya. Tak cuman itu, tiket hotel di Pulau Paradis pun ia booking untuk 3 hari 3 malam. Wow, amazing. Dan saat Kapten Roland bersama Vince datang, si ayah mengungkapkan jika dirinya akan mengawasi penerbangan Cindy sampai ke tempat tujuan lewat menara pengawas. Aduh, papa perhatian banget deh. Di saat itu pula, si Bina Lola terlihat berusaha menggoda Vince yang diduga memiliki cacing berotot dan berurat jumbo. Namun Vince yang sedang fokus melakukan pengecekan meminta Cindy dan teman-temannya untuk segera memasuki pesawat. Fine, don't worry about him. He's a joker. Oh my God! Taxi. Sesaat sebelum take off, Vince memberikan sedikit arahan dan meminta semua penumpang untuk memasang sabuk pengaman dengan benar. Tapi di saat itu pula, lagi-lagi Jeng Lola si buayawati kembali caper dan meminta Vince memasangkan sabuk pengamannya. Yah, minimal kena gesek-gesek 2 tombolnya. Hingga setelah pesawat lepas landas, Vince langsung membawakan sebotol ginseng cap orang pedalaman pada para kewes. Namun di tengah meriahnya suasana, Becca yang lupa minum antimodal langsung mual dan pergi ke toilet. Bisa kita lihat Becca yang katrok karena baru pertama kali naik pesawat langsung terkena serangan panik. Sekembalinya ke kokpit, Vince langsung panik saat melihat gumpalan awan badai di sekitaran segitiga Bermuda. Namun si sepuh Roland meminta Vince untuk tenang karena hal seperti ini sudah wajar terjadi. Sementara di kabin, Lola yang sudah bersetelan kutang dan cangcut trio macan langsung meminta Cindy dan yang lainnya mengenakan cangcut dan kutang obralan yang telah ia siapkan jauh-jauh hari. Terlebih saat ini, Lola yang caper berusaha memberi kejutan pada Vince. Melihat hal itu, Becca yang merasa risih berusaha menolak karena bukannya berdoa untuk keselamatan, kelakuan Lola malah akan mengundang kesialan. Namun karena dipaksa, Becca akhirnya menurut saja. Sungguh gede milik.
Vince langsung terperangah saat melihat para kewes bersetelan bikini sedang asyik berjoget ala-ala tikotok. Dan kini Vince tak kuasa menahan godaan Lola yang kini memiliki true damage plus critical. Saat melihat pesawat memasuki area segitiga Bermuda, si ayah langsung panik saat pesawat menghilang dari radar. Begitupun dengan Roland, ia pun heran saat radar menunjukkan pesawatnya hanya berputar-putar di atas segitiga Bermuda. Dirasa terjadi gangguan teknis, Mike meminta Roland menambah kecepatan agar bisa keluar dari gumpalan awan badai. Saat pesawat mengalami guncangan hebat, Vince meminta Cindy dan yang lainnya kembali memasang sabuk pengaman. Kembalinya ke kokpit, Roland pun mengungkapkan jika saat ini pesawat seperti tertarik gelombang elektromagnetik dan kasarung di atas segitiga Bermuda. Sementara di kabin, sambil menunjukkan foto hasil jepretannya pada Sarah, Adriana merasa yakin jika guncangan aneh yang mereka alami disebabkan oleh kraken terbang yang nemplok di pesawat. Namun gua heran, gimana caranya Adriana dapat foto itu? Apakah cuma foto dari Mbah Bugel? Lantas saat lampu kabin kembali menyala, Vince yang akan mengambil kue ultah langsung menghampiri Becca yang mengalami mabuk udara. Melihat hal itu, Vince langsung memberikan obat penenang yang ia bawa. Dan setelah Becca memakan obat tersebut, Vince si paling kopilot memanfaatkan kesempatan untuk menyosor Becca. What are you doing? I don't say shit, I don't mean. What's going on? Namun di tengah kebahagiaan tiup lilin, Becca yang melihat keluar jendela tiba-tiba panik saat melihat tentakel monster di balik awan. Mendengar ucapan Becca yang ngelantur, Vince yang merasa obat penenangnya mulai bekerja menganggap Becca halu. Tapi tiba-tiba saat pesawat kembali mengalami guncangan aneh, Vince meminta Cindy dan yang lainnya kembali mengenakan sabuk. Sementara di kokpit, Roland yang kembali mendapat sambungan komunikasi berkata jika saat ini mereka tengah kasarung di dalam gelombang magnetik aneh. Mendengar laporan tersebut, Marco yang melakukan pengecekan pun heran saat melihat badai aneh seluas 10 mil menutupi area segitiga Bermuda. Di tengah kepanikan, Sally yang tak ingin hal buruk terjadi langsung menghubungi bandara terdekat agar Roland bisa melakukan pendaratan darurat. Bagaikan monster Indosiar, saat kraken terbang nemplok di pesawat, Roland pun kaget saat pesawatnya mendapat beban tambahan seberat setengah ton. Saat kemudian, Roland langsung menghubungi Mike dan melaporkan jika saat ini pesawat mereka semakin mubui. Namun keadaan kembali repot saat komunikasi kembali terputus. Sontak mereka pun panik saat melihat tentakel aneh membelit pesawatnya. Dan bisa kita lihat, kraken terbang yang bergelayutan bak monyet mulai memasukkan tentakelnya ke sela-sela pesawat meski tak manuk akal. Entah bagaimana caranya, Roland yang tewas dikenyot monster Indosiar langsung dilempar keluar pesawat. Setelah kraken terbang gabut ini pergi, Vince langsung menuju ruang kendali. Menyadari Roland sudah modar, para kewes yang menganggap Vince seorang kopilot memaksanya untuk segera mengambil alih kemudi. Namun Vince yang panik menjelaskan jika dirinya hanya seorang pramugara magang. Oh my god! Sontak pernyataan Vince membuat mereka panik, terutama Lola yang sudah tertipu hingga mengorbankan celengan doernya.
Di tengah kebingungan, mereka meminta Cindy saja yang mengambil alih kemudi. Terlebih mereka yakin Cindy yang merupakan anak seorang pilot bisa mendaratkan pesawat. Meskipun ragu, namun Cindy tak punya pilihan lain. Sekembalinya ke kokpit, Cindy berusaha menghubungi si ayah, tapi tiba-tiba saat serangan Kraken terbang semakin menjadi, sambil memakan obat penenang, Vince menyiapkan mental sebelum keluar dari persembunyiannya. Malang sekali Vince si pramugara magang harus modar sebelum balik modal pendaftaran. Di tengah kesedihan, Lola yang menyadari Vince Mokad langsung mengajak Sarah pergi. Setibanya di kokpit, Cindy pun semakin panik saat mendengar kabar kematian Vince. Hingga saat sambungan komunikasi kembali terhubung, Cindy langsung meminta si ayah mengirimkan bantuan. Terlebih saat ini mereka yang terjebak di dalam badai mendapat serangan dari Kraken terbang yang tengah nemplok di pesawat mereka. Meski terdengar tak manuk akal, si ayah meminta Cindy untuk mengendalikan pesawat sampai bantuan datang. Hingga sesaat kemudian, Mike yang mempunyai koneksi luas langsung menghubungi calon menantunya yang bernama Benny dan memintanya pergi ke area segitiga Bermuda untuk melakukan evakuasi pada pesawat Cindy. Terlebih saat ini, pesawat Cindy sedang diserang oleh Kraken terbang. Lah, meski pernyataan Mike di luar nurul, Benny yang khawatir pada calon istrinya langsung OTW. Kembali ke pesawat. Melihat kedua temannya ketakutan, Becca langsung menyiapkan pistol Pulici India. One. Melihat tentakelnya digelitiki sesuatu, Kraken terbang langsung murka. Di tengah serangan Kraken yang semakin menjadi, Becca langsung menghampiri Cindy. Terlebih saat ini tindakan bodoh yang ia lakukan justru membuat si Kraken murka. Kemudian saat bantuan memasuki awan badai di segitiga Bermuda, Benny dan Steve yang akan melakukan evakuasi langsung menghubungi Cindy guna memastikan keadaan para penumpang. Setelah mengalami sedikit guncangan, mereka pun syok parah saat melihat kebenaran tentang Kraken terbang yang nemplok di pesawat Cindy. Kemudian Benny langsung meminta Steve melakukan persiapan evakuasi. Setelah si Kraken pergi, Steve yang selesai melakukan persiapan langsung memulai proses evakuasi. Bagaikan naik angkot, Becca yang tak ingin membuang waktu langsung mengajak ketiga bestinya pergi ke pintu keluar. Sungguh di luar nurul, mereka pun dengan santuy saling menyapa di pintu pesawat. Sontak mereka pun syok parah saat Kraken terbang berhasil menggondol Steve. Tak lama berselang, Benny yang melaporkan proses evakuasi pada Mike langsung panik saat melihat si Kraken datang mendekat. My God. Sontak Cindy pun syok parah saat melihat pesawat calon suaminya meledak di kenyot Kraken terbang. Setelah menjadikan Adriana sebagai cemilan pembuka, si Kraken yang merasakan daging para bondon yang sangat manis kembali melanjutkan perburuannya.
Di tengah keadaan genting, Mike yang menyadari pesawat tempur akan segera datang mengungkapkan rencana gila Marco dan meminta Cindy bersiap mematikan pesawatnya. Terlebih Cindy hanya memiliki satu kesempatan untuk terlepas dari si Kraken terbang. Hingga saat jet tempur datang membantu, Mike pun meminta Cindy mematikan mesin pesawatnya. Sementara di kabin, Lola dan Becca terlihat berusaha bertahan dari serangan si Kraken. Sayang sekali, Lola si Bondon idaman harus modar menjadi Kraken. Setelah 3 rekannya mati dijadikan cemilan, Becca yang panik kembali mengambil pistolnya untuk bertahan dari serangan si makhluk. Setelah si Kraken ditembak misil-misilan, Cindy berusaha kembali menyalakan pesawat. Sungguh tanpa diduga, si induk yang tak terima anaknya digampar misil dengan mudah menggeprek pesawat tempur itu. Meski harus mengorbankan banyak nyawa demi Cindy, si ayah dan timnya pun terlihat senang saat Cindy berhasil selamat dan menerbangkan kembali pesawatnya. Hingga saat kemudian Cindy dan Becca terlihat berbahagia. Tapi tiba-tiba bagaimana? Ceringnya sekali bukan? Perjalanan liburan Cindy harus berujung petaka setelah mendapat teror Kraken terbang penghuni langit segitiga Bermuda. Dan mungkin saja kesialan yang tak manuk akal ini disebabkan oleh pesta cangcut yang mereka lakukan ketika di pesawat hingga mendapatkan azab. Di tengah kengerian yang terjadi, segala upaya pun Mike lakukan untuk menyelamatkan putrinya. Lantas meski sempat berhasil lolos, si induk Kraken yang tak terima anaknya digampar misil dengan mudah membuat ulang tahun Cindy menjadi ulang tahun terakhirnya. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Sky Monster 2023. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Zaka Yang Movie. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.